Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang kejadian tragis yang menimpa seorang gadis kecil bernama Sowan. Sebelumnya saya sering melihat alur cerita film ini warawiri di beranda YouTube saya. Akan tetapi belum sekalipun saya mencoba melihatnya. Hingga kemudian salah seorang teman menyarankan untuk saya mereview film ini. Dan akhirnya saya pun menonton filmnya. Dan sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang putri, setelah 30 menit pertama saya berhenti menonton film ini. Dan harus menarik nafas panjang karena tak tahan membendung air mata dan menahan sesak di dada membayangkan kejadian ini menimpa anak saya sendiri. Sekaligus ini juga menjadi teguran agar kita lebih peduli dan tak lengah dalam menjaga buah hati tersayang. Baiklah, tanpa mengulas lebih banyak lagi, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak bernama Sowan, atau dalam bahasa Inggris berarti hope, yaitu sebuah harapan, yang tinggal bersama ayahnya Dong-hun yang bekerja sebagai buruh pabrik, beserta dengan ibunya Mi-hye yang membuka toko kelontong di rumahnya. Film dibuka dengan ibu Sowan yakni Mi-hye sedang bersiap-siap untuk pergi berkumpul dengan teman-temannya. 좀 있으면 방학인데 우리 선생님 선물 화분이라든지. Selepas selesai pertemuan tersebut, ibu Mi-hye justru yang harus membayar semua tagihan makanan dan minuman. Karena dipaksa sahabatnya, akhirnya dia pun membayar tagihan tersebut. Di perjalanan pulang, sahabat Mi-hye yang mengetahui saat ini Mi-hye sedang hamil anak keduanya, menyarankan agar dia memberitahu suaminya. Tetapi Mi-hye tak menghiraukan apa yang dikatakan sahabatnya itu, karena dia tahu bahwa suaminya tak akan begitu mempedulikannya. Di tempat lain kita akan melihat ayah Sowan, yakni Dong-hun yang sedang bekerja di sebuah pabrik. Di pabrik ini Dong-hun sangat akrab dengan manajer pabrik yang bernama Gwang-sik. Pada saat jam makan siang, mereka berdua hanya mendapatkan sepotong ayam kecil yang mana harus memaksa mereka membagi 2 ayam tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan Sowan yang berada di kelas sedang kesulitan dalam menjawab sebuah soal. Dikarenakan bingung, dia mengalihkan perhatiannya keluar jendela dengan melihat layangan putus di atas sebuah pohon. Tanpa ragu dia pun mengejar layangan tersebut, akan tetapi sesampainya Sowan di sana layangannya pun sudah tak ada lagi. Sowan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sowan memarahi teman sekelasnya yakni Yong-seok yang sedang memainkan permainan yang disewakan di kedai orang tuanya secara kasar. Malam harinya, Sowan masih berusaha menjawab pertanyaan yang sulit tadi dengan menanyakan pada ibunya. Ibunya Sowan yang tak mengerti dengan pertanyaan itu pun bertanya pada suaminya. Akan tetapi Dong-hun tak mengabaikan karena dia sedang fokus menyimak pertandingan olahraga di televisi. Keesokan harinya, Sowan yang kesulitan mengikat rambut meminta tolong pada ayahnya untuk dapat mengikat rambutnya sambil melihat acara kartun kesukaannya. Si ayah pun mengikat rambut Sowan sambil berbincang di telepon dengan temannya. Akan tetapi hal itu justru membuat Sowan kesal karena sang ayah yang tak biasa mengikat rambut anaknya malah terkesan mengacak-acaknya saja. Setelah itu Dong-hun terburu-buru untuk pergi lebih awal ke tempatnya bekerja. Dikarenakan hujan, Dong-hun pergi mengambil payung terlebih dahulu di toko miliknya. Ketika Dong-hun mengambil payung, tiba-tiba ada seseorang yang mencurigakan di luar toko. Dia pun langsung pergi menghampirinya, akan tetapi orang tersebut telah pergi dan hanya meninggalkan sebuah botol minuman keras. Sowan pun pergi ke sekolah hari itu tanpa mengikat rambutnya, dengan menggunakan payung berwarna kuning. Di tengah jalan, ibunya datang menghampiri Sowan berniat ingin mengantarkan anaknya tersebut ke sekolah. Akan tetapi Sowan menolaknya. Mendengar jawaban dari sang anak, ibunya hanya berpesan agar Sowan menggunakan jalan besar untuk pergi ke sekolah. Ketika salah seorang teman Sowan yang bernama Yong-seok hampir tiba di sekolah, dia melihat seseorang yang mencurigakan di belakangnya dengan membawa sebuah layang-layang. Namun Yong-seok menghiraukannya. Akhirnya orang mencurigakan tersebut berjumpa dengan Sowan. Pria itu meminta Sowan memberikannya tumpangan payung karena hujan yang sangat deras. Sowan yang kasihan akhirnya mengantarkan pria tersebut ke sebuah gudang terbengkalai yang tak jauh dari sana. Tapi nahas pria tersebut malah memperkosa Sowan di gudang tersebut. Dalam keadaan berdarah-darah, Sowan menyempatkan untuk menelpon polisi agar dapat memberikannya pertolongan. Di pabrik, Dong-hun mendapat kabar bahwa anaknya sedang terluka parah dari kepolisian.
dan dia segera bergegas menuju rumah sakit. Mihei yang sedang makan ditelepon oleh sahabatnya dan mengatakan bahwa telah ditemukan seorang anak perempuan dalam keadaan sekarat di gedung tua di depan sekolah. Mihei yang khawatir dengan anaknya pun segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya Mihei di rumah sakit, seketika kakinya seolah tak dapat lagi digerakkan. Dia histeris mengetahui keadaan putrinya, hingga membuatnya hampir pingsan melihat keadaan anak yang dicintainya dalam keadaan berdarah-darah. Akibat peristiwa tersebut, Sowon terpaksa harus menjalani operasi pengangkatan usus besar dan usus halusnya karena telah rusak oleh kejadian tersebut. Pihak kepolisian memberitahukan kepada ayah Sowon untuk tidak khawatir karena apabila hasil forensik telah keluar maka pelaku akan segera tertangkap. Dong-hun pergi menemui istrinya. Di sana Mihei menyalahkan dirinya dikarenakan dialah yang telah menyuruh putrinya tersebut melewati jalan besar di tengah hujan sendirian. 영석이 그게 소원인 줄 알고 전화 사람한테라도 그게 우리 소원이라고 떠들었기 내 입을 확 닫히자 뺏기다. Dong-hun mencoba untuk menenangkannya. Tak lama kemudian suster keluar dari ruang operasi dan meminta salah satu dari mereka untuk ikut masuk ke dalam. Ayah Sowon pun pergi. Sesampainya di dalam, dokter meminta persetujuan Dong-hun untuk mengangkat usus besar dan usus halus Sowon yang telah rusak parah akibat kejadian itu, sehingga dia harus menggunakan anus buatan seumur hidupnya. Dan hal itu harus segera dilakukan agar dapat menyelamatkan nyawa putrinya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Dong-hun pun terpaksa menyetujuinya. Setelah operasi Sowon selesai, sang ibu melihat keadaan gadis kecilnya itu dari luar ruangan, yang mana hal tersebut membuat rasa sedih ibunya tak terbendung lagi, sehingga sang ibu pergi meninggalkannya dan menenangkan diri. Sedangkan ayah mencoba untuk masuk ke dalam ruangan dan memegang tangan anaknya tersebut. Tak lama Sowon pun sadar. Dalam keadaan seperti itu, Sowon masih sempat bertanya bagaimana pekerjaan ayah, dan mengatakan bahwa ayah harus menangkap orang jahat itu. Dengan tabah, sang ayah menenangkan Sowon dengan menyuruhnya untuk tidur dan melupakan semua yang terjadi. Walaupun hati si ayah sangat terasa teriris ketika mendengar perkataan Sowon yang mengatakan rasanya dia ingin buang air besar. Dong-hun yang tahu anaknya itu tak lagi dapat buang air besar seperti biasanya, tak tahan menahan kesedihannya. Di luar, petugas kepolisian datang menemui kedua orang tua Sowon dan mengatakan bahwa hasil sidik jari pelaku telah keluar dan polisi telah menemukan tersangka saat ini. Sontak saja Dong-hun langsung pergi ke kantor polisi untuk menemui pelaku, tetapi dikarenakan bukti yang belum kuat dan terdapat banyak sidik jari di lokasi tersebut, maka pihak kepolisian masih belum bisa memutuskan yang mana pelakunya. Salah satu cara agar dapat mengenali pelakunya adalah melalui kesaksian dari Sowon sendiri. Akhirnya ayah pun membicarakan hal tersebut pada ibu, akan tetapi ibu menolak dikarenakan waktunya belum tepat untuk Sowon memberikan kesaksian. Petugas polisi yang berada di dekat mereka pun menyarankan agar Sowon mengikuti pelatihan trauma dari Sunflower Center. Ibu pun semakin emosi dan pergi begitu saja. Pada saat itu juga petugas dari kepolisian tersebut menyuruh agar ayah membawa mainan dan buku-buku milik Sowon agar dapat menghiburnya. Malam hari, Dong-hun mengumpulkan semua buku dan mainan yang akan dibawa untuk Sowon. Dia pun membuka buku gambar milik Sowon dan terlihat gambar boneka Kokomo yang merupakan karakter dari film kartun kesukaan Sowon. Dong-hun mencoba memakai jasa seorang psikolog dari Sunflower Center dan meminta mereka untuk membantu Sowon dalam memberikan kesaksian agar si pelaku cepat tertangkap. Kemudian psikolog mulai menemui Sowon di dalam ruangannya dan mengajukan beberapa pertanyaan sembari merekamnya.
Sowon pun menunjuk wajah pelaku yang diperlihatkan oleh seorang polisi. Dia sangat mengingat betul setiap detail dari orang yang telah menjahatinya. 뭘 보고 이 아저씨가 그 사람이라고 생각했는데 소원아 Di luar ruangan, psikolog tadi menyarankan agar Sowon harus melakukan penyembuhan fisik maupun emosionalnya. Karena bisa saja suatu waktu secara tiba-tiba dia berteriak histeris, atau terkadang dia tiba-tiba diam tak mau berbicara sama sekali. Mihei yang tersinggung dan tak percaya dengan perkataan psikolog tersebut lalu menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, tim kepolisian yang terdiri atas beberapa orang berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Ketika Sowon akan dipindahkan ke ruang perawatan, tiba-tiba Dong-hun menerima telepon dari kepolisian dan mengatakan bahwa pelaku pelecehan anaknya telah diamankan. Dong-hun bergegas ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia tak bisa melihat wajah si pelaku karena banyaknya wartawan yang hadir di sana. Dong-hun pun dibawa oleh salah satu petugas keluar dari ruangan tersebut. Gwang-sik dan istrinya yang melihat berita di televisi khawatir dengan keadaan keluarga Dong-hun dan memberitahunya bahwa berita pemerkosaan yang dialami Sowon tersebar luas di televisi. Kemudian menyarankan Dong-hun untuk memindahkan Sowon agar tak terus diburu oleh wartawan. Dong-hun pun bergegas memindahkan Sowon, akan tetapi para wartawan telah datang ke rumah sakit tersebut dan mengejar mereka. Dengan cepat Dong-hun menggendong Sowon dan membawanya bersembunyi ke ruangan yang lebih aman. Dalam perjalanan tiba-tiba selang usus buatan milik Sowon bocor. Hal ini membuat Dong-hun panik berusaha membersihkannya dengan cepat. Akan tetapi justru hal ini membuat Sowon panik dan trauma terhadap laki-lakinya pun muncul, termasuk pada ayahnya sendiri. Di waktu yang bersamaan ketika Mihei meminta bantuan pada dokter, dia mengalami kejang perut yang membuatnya jatuh pingsan secara tiba-tiba. Di ruangan perawatan istrinya, Dong-hun akhirnya mengetahui bahwa Mihei sedang mengandung anak kedua mereka. Ketika Dong-hun menemui putrinya, Sowon menutup dirinya dengan selimut. Saat Dong-hun bertanya, Sowon mengatakan dia malu melihat ayahnya. Kemudian Dong-hun pun mengabari Sowon tentang kehamilan ibunya. Ternyata, sedari tadi kejadian tersebut diperhatikan oleh petugas kepolisian yang ada di luar. Merasa kasihan melihat Dong-hun, lalu dia memberikan nomor psikolog Sunflower Center pada Dong-hun dan memberikan sebuah balon kokomong padanya. Dong-hun pun mendapatkan ide untuk menjadikan balon tersebut sebagai topeng yang akan dia pakai untuk menemui Sowon agar dia tak ketakutan lagi. Ketika dia hendak melihat Sowon, secara mengejutkan dari arah belakang, suster datang dan membuatnya kaget karena penampilan Dong-hun. Ketika Dong-hun akan membayar biaya administrasi, tiba-tiba pesan masuk dan di sana tertulis bahwa jadwal sidang telah ditetapkan pada hari Selasa depan jam 11 siang. Karena uang yang dimilikinya tak cukup, Dong-hun mencoba menelpon Gwang-sik, akan tetapi dia mengurungkan niatnya karena tak enak selalu merepotkan Gwang-sik. Hingga kemudian Gwang-sik yang memahami kesulitan yang dialami sahabatnya tersebut, dia langsung menawarinya pinjaman. 내가 임마 내 돈 빌려주면서 막 빌어야 되나? 언제 끝날지도 모르고. 빈씨 뭔 소리 하노 지금? 돈 빌리면 빌리는 사람답게 매달려야지. 필요하다. Keesokan harinya, sahabat dari Min-hee yaitu istrinya Gwang-sik datang menjenguknya dan membawakan makanan. Ketika hari persidangan tiba, Dong-hun turut menghadiri sidang tersebut. Di sana pelaku tak mengakui bahwa dia telah melakukan pemerkosaan itu dan mengatakan bahwa rompi serta sepatu yang ada bercak darah di rumahnya adalah pakaian yang sempat hilang 3 hari yang lalu. Dan kemudian, secara tak sengaja dia menemukan kembali baju tersebut di depan rumahnya. Gwang-sik yang mendengar hal tersebut langsung marah dan melemparinya dengan sepatu. 자, 10분간 휴정하겠습니다. Di rumah sakit, psikolog dari Sunflower Center menyewa pakaian badut kokomong untuk menghibur Sunwo. 오늘은 무슨 일이 벌어질 di mana yang menjadi badutnya adalah Min-hee, istrinya Gwang-sik, dan polisi wanita itu. Berkat badut tersebut perlahan Sunwo mulai tersenyum kembali. Dong-hun yang melihat hal tersebut pun tak menyangka bahwa psikolog mampu membuat anaknya kembali ceria.
Setelah itu Dong-hun membayar badut tersebut dan akan menyewanya lagi. Namun sayang, uang yang dimiliki Dong-hun tak cukup untuk menyewa kostum itu. Prihatin dengan keadaan Dong-hun, pemilik badut meminjamkan kostum bekas yang dia miliki secara gratis. Di tempat lain terlihat Min-hee sedang berbicara dengan sang psikolog. Psikolog menceritakan bahwa dulu dia pernah memiliki seorang putri yang bernasib sama seperti Sonwo saat ini. Akan tetapi ketika anaknya berumur 16 tahun, dia mengalami depresi hingga memutuskan untuk bunuh diri. Sementara di kamar tanpa sepengetahuan Min-hee, Dong-hun mendekati putrinya menggunakan baju badut agar tetap bisa menjaga dan menghibur Sowon tanpa perlu khawatir putrinya akan ketakutan. Padahal baju itu sangatlah berat dan panas sekali. Hingga tak lama kemudian terdengar suara Min-hee yang akan masuk ke kamar. Lalu Dong-hun memutuskan bersembunyi di kamar mandi kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya psikolog mencoba mengajak Sowon berbicara sembari bermain permainan tempel gambar. Mungkin ini adalah salah satu bagian dari terapi yang sedang dilalui Sowon. Perlahan akhirnya Sowon mulai berani untuk berbicara. Melalui pembicaraan itu psikolog tahu bahwa sebenarnya Sowon merasa malu terhadap dirinya atas apa yang telah terjadi. Sowon khawatir jika tak bisa kembali bersekolah, karena sudah pasti teman-temannya tahu apa yang telah dia alami. Dia menambahkan jika kembali bersekolah, dia harus berhati-hati menjelaskan situasinya saat ini, agar tak beredar gosip miring tentang dirinya. Dan Sowon juga mengatakan bahwa saat kejadian itu dia hanya kasihan melihat pria yang menjahatinya itu basah kuyup. Dari pembicaraan itu terlihat Sowon adalah seorang gadis kecil yang berpikiran dewasa dan baik hati. Sementara itu Dong-hun terus mencari tahu bagaimana cara agar dapat kembali mendekatkan dirinya pada Sowon. Di tempat lain, Gwang-sik dan istrinya membuat penggalangan dana untuk membantu meringankan beban keluarga Dong-hun. Sementara anak mereka Yong-seok merasa kesepian semenjak tak ada lagi Sowon yang biasa mengganggunya. Dikarenakan hal tersebut, Yong-seok pergi ke rumah Sowon dan menempel secari kertas dengan tulisan yang dia tulis sendiri di pintu rumah. Lama-kelamaan hal ini pun diikuti oleh teman-temannya yang lain, sehingga pintu rumah Sowon pun dipenuhi oleh tulisan penyemangat dari teman-teman sekolahnya. Psikolog pun melanjutkan terapi dan mengajak Sowon berbicara. Pada pertemuan kali ini Sowon mengatakan, dulu dia pernah melihat neneknya yang frustasi selalu mengatakan bahwa dia lebih baik mati saja. Dan kini dia memahami apa arti kata tersebut. Mengetahui keluarga Dong-hun akan segera pulang, istri Gwang-sik membantu membersihkan rumahnya agar saat pulang nanti mereka tak perlu harus repot-repot lagi membersihkannya. Dan mempersiapkan hadiah beberapa baju bayi untuk anak kedua mereka. Dan Gwang-sik mempersiapkan mobilnya untuk digunakan Dong-hun membawa Sowon pulang ke rumah. Mereka memberi pembatas agar Sowon tak melihat Dong-hun mengendarai mobil itu. Sebelum pulang, Sowon dapat kejutan ulang tahun di rumah sakit. Lalu Sowon yang merasa tak siap pulang ke rumah menginginkan untuk tetap tinggal saja di rumah sakit. Tak lama kemudian Dong-hun pun datang. Saat dalam perjalanan pulang ketika Sowon melihat sebuah gang dekat sekolah, tiba-tiba napasnya menjadi sesak. Dan dia pun muntah. Sesampainya di rumah, di depan pintu terlihat banyak sekali tempelan-tempelan kertas berwarna-warni yang manis berisikan pesan-pesan penyemangat dari sahabatnya di sekolah. Dan saat membuka pintu rumah, terlihat pemandangan dalam rumah yang tertata rapi, bahkan lebih rapi dari sebelum mereka meninggalkan rumah. Yong-seok datang menemui ayah Sowon dan menangis, lalu meminta maaf karena tak pergi bersama ke sekolah dengan Sowon ketika kejadian itu terjadi. Keesokan harinya Sowon pergi ke sekolah bersama dengan sahabat ibunya dan diiringi oleh teman-temannya dari belakang. Sowon sempat terhenti untuk melihat tempat kejadian. Akan tetapi, tiba-tiba badut Kokomong datang dan menghibur Sowon sehingga dia kembali ceria untuk melanjutkan perjalanannya pergi ke sekolah. Dong-hun yang memakai baju badut Kokomong tadi datang ke sekolah dan meminta kepada gurunya Sowon untuk dapat menjaga anaknya tersebut.
Malam harinya Dong-hun memasukkan beberapa permen ke dalam tas Sowon, agar suara permen tersebut dapat menyamarkan suara usus buatan yang digunakannya. Keesokan harinya Min-hee pergi menjumpai psikolog dan menangis di sana. Kemudian berkata kenapa tak semua orang saja yang mengalami kejadian seperti yang menimpa Sowon, agar orang-orang mengetahui bagaimana rasanya di posisi ini. Namun dia kembali berpikir dan menarik kata-kata yang diucapkannya setelah mengingat bayi yang dikandungnya. Keesokan paginya, Sowon kembali pergi ke sekolah dengan ditemani oleh Yong-seok. Di saat jam makan siang, Dong-sun dari tempat kerja bergegas pergi ke sekolah untuk menghibur Sowon dengan menggunakan baju badut kokomong. Sepulang sekolah, Sowon dicegat oleh teman-temannya yang mana mereka merasa heran kenapa Sowon selalu memakai tas kecil. Kemudian Sowon membuka tas kecil tersebut dan membagi-bagikan permen yang ada di dalamnya pada teman-temannya tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Yong-seok yang pulang bareng Sowon memergoki ayahnya Sowon yang memakai baju badut kokomong sedang mengikuti mereka. Di sini Yong-seok juga meminta maaf pada Sowon dan menyesali segala perbuatannya. Setelah itu, Sowon menghampiri badut kokomong. Dan ternyata selama ini dia tahu bahwa yang ada di balik baju tersebut adalah ayahnya. Mereka pun akhirnya pulang bersama. Setibanya di rumah, Min-hee pun kaget karena selama ini dia tak tahu bahwa orang yang ada di balik baju badut kokomong itu adalah suaminya sendiri. Lalu pada saat itu juga, Sowon membuka tutup kepala badut itu dan mengelap keringat di wajah ayahnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Dong-hun mendapat surat panggilan untuk mengikuti jalannya persidangan. Dalam surat itu dikatakan bahwa dia harus membawa putrinya. Karena jika Sowon tak datang, maka pelaku hanya akan mendapat hukuman 8 hingga 12 tahun saja. 빠끔한 그놈이 심신미약으로 몰고 가려고 하는 것 같은데. Dong-hun pun pergi menemui pelaku dan menanyakan seputar 3 petisi yang dikirimkannya ke pengadilan. Dengan santainya si pelaku mengajak ayah Sowon untuk bernegosiasi dan berjanji jika bebas nanti dia akan membiayai Sowon. Pria ini sangat tenang dan pandai memainkan psikologi lawan bicaranya. Kemudian dia juga mengancam jika Dong-hun menolak bersepakat, maka setelah keluar dari penjara dia akan mencari Sowon. Mendengar hal itu, Dong-hun pun mengamuk. 내가 이대로 가만히 있을 것 같구나. Saat dalam perjalanan, Gwang-sik mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi pada siapa saja dan menyarankan agar Dong-hun menganggap ini sebagai sebuah kecelakaan agar mereka tak larut dalam kesedihan. Mendengar perkataan itu, Dong-hun pun tersinggung dan turun dari mobil lalu memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Dong-hun bicara pada Min-hee dan mengatakan bahwa pelaku mungkin akan dibebaskan setelah 8 hingga 9 tahun. Dan ini akan menjadi ancaman bagi putrinya nanti. Dan Dong-hun pun berencana untuk membunuh si pelaku saat sidang nanti. Sementara itu di kamar, Sowon yang belum tertidur mendengar semua percakapan tersebut. Singkat cerita, keesokan hari, Sowon memberikan kesaksian di persidangan dengan menunjukkan foto pelaku beserta dengan ciri-cirinya. Dengan santainya si pelaku memasuki ruang persidangan dan mengatakan bahwa dia tak bersalah karena tak melakukan hal tersebut. 판사님, 제가 그런 게 아닙니다. 제가 한 짓이 아닐 수도 있는데. Akhirnya pengadilan menetapkan bahwa pelaku akan dipenjara selama 12 tahun dan menolak tuntutan dari keluarga korban. Setelah mendengar keputusan hakim tersebut, sidang pun menjadi ricuh.
Min Hee pun masuk ke dalam ruangan sidang dan mengatakan apakah seperti ini yang namanya keadilan. Dia menuntut agar keadilan dapat ditegakkan atas kejadian pelecehan tersebut. Namun hakim tak menanggapinya lalu pergi meninggalkan ruangan sidang. Dong Hun yang terlihat sangat putus asa kemudian mengambil papan nama yang berada di meja dan berusaha untuk membunuh si pelaku. Hingga tiba-tiba So-won datang memeluk erat kaki ayahnya sembari menangis dan mengajaknya pulang. Melihat hal tersebut, Dong Hun pun mengurungkan niatnya lalu mengambil anak gadisnya dan menggendongnya keluar dari ruang sidang yang telah dipenuhi oleh isak tangis orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Beberapa minggu kemudian, keluarga So-won dan keluarga Yong Seok pergi ke rumah sakit untuk melihat adik So-won yang bernama So-manga yang berarti kebahagiaan. Di sana mereka semua tampak bahagia. Saat di sekolah, So-won terpaksa pulang saat jam istirahat kedua dikarenakan untuk menjaga kesehatan badannya. Terlihat So-won yang telah sampai di rumah mengambil mainan dan mengajak adiknya untuk bermain. Dan begitulah kisah film ini pun berakhir. Film ini merupakan sebuah film yang sangat menyayat hati. Banyak makna dan pelajaran hidup yang dapat kita pelajari dalam film ini, di mana kita diingatkan untuk selalu waspada dalam menjaga adik-adik atau anak-anak kesayangan kita, karena binatang pedofil ini tanpa kita sadari ada dan berbaur di sekitar kita. Dalam film ini digambarkan dengan jelas bagaimana sulitnya menghilangkan trauma pada si korban. Butuh waktu yang sangat lama mengembalikan mental dan kepercayaan diri mereka. Dan dalam menghadapi ujian seperti ini, peran dan dukungan dari orang-orang terdekat sangatlah dibutuhkan. Marilah kita saling menjaga dan waspada di lingkungan kita masing-masing, karena para pedofil ini tak hanya menyasar anak-anak perempuan saja, tapi beberapa di antara mereka juga menjadikan anak laki-laki sebagai korbannya. Amit-amit ya, semoga kita dijauhkan dari kejadian seperti ini. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bagi kamu yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Dan jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.